bisa ya gula kapas ini dipakai buat masak daging premium? Emang orang kaya tuh ada aja makanannya. Sebelum makan dikasih tasting broth dulu. Sebelum masak sukiyaki dan shabu-shabunya dimulai, kita tuh dapat experience tasting broth dulu guys. Nah ini tuh cara masak sukiyaki khas Kansai Jepang. Dan makannya tuh pakai telur yang bener-bener mentah. Nah namanya tuh Shikiro Japanese flavor. Dia tuh spesialisnya sukiyaki gitu. Setelah pesan menu, kalian nanti tuh dapat complimentary secantik ini. Gratis loh ini. Ada cawan musi segala, enak banget lagi. Jangan takut salah pesen, karena kita tuh bisa cobain 7 macam broth sebelum dagingnya dimasak. Jujur semuanya enak-enak, tapi Mimin pilih yang sukiyaki original. Untuk dagingnya Mimin pilih yang black angus bagian rib eye. Tuh masaknya tuh pakai gula kapas kayak gini guys, seru banget. Dan makannya pakai telur mentah. Plus makannya pakai nasi Jepang yang anget-anget dan pulen. Ini Mimin add-onnya jamur dan bola udang. Terus nyobain masak sukiyakinya sendiri. Jadi flavornya tuh lebih gurih dan manis dari gula kapasnya tadi. Dan dagingnya tuh lumer banget pas masuk mulut guys. Ya iyalah, ini tuh daging yang bener-bener high quality. Terus Mimin juga pesen hamachi carpaccio. Ikan hamachinya aja dibawa langsung dari Jepang. Kalau pesen yakiniku dong, platingnya tuh fancy banget. Dagingnya pakai short ribs yang lembut dan juicy. Dan onsen egg-nya bikin creamy. Kalian juga harus pesen salmon cheese roll. Disajiin di atas hot plate panas kayak gini. Tapi hati-hati panas ya. Langsung mangap aja. Salmonnya gendut-gendut dan ini tuh cheesy banget. Dessertnya Mimin pesen kakigori pakai hojicha. Refreshingnya tuh dapet banget guys. Dapat komplimen ceremonial matcha di akhir. Overall experience Japanese dining di Shikiro tuh asik banget. Makanannya perfect. Cus kalian cobain ya. Bang bebek goreng pakai jukut goreng. Gak lupa diguyurin sambal yang banyak. Jujur ini bebek gorengnya nampol banget. Dan seenak ini ternyata jualannya jadi satu sama dimsum kan? Jualannya emang gak nyambung banget guys, dimsum dan bebek goreng. Tapi dia tuh gacor banget loh jualannya. Dan udah jadi kebanggaannya anak-anak kos di Malang. Namanya ayam bebek Mbok Mei dan Sia dimsum. Iya, area-area Malang ini kalau ditanya tempat makanan favoritnya pasti jawab di sini. Soalnya di sana tuh emang tempatnya dimsum enak. Tuh baru mateng dan gendut-gendut dimsumnya. Terus di sana tuh juga tempatnya ayam dan bebek goreng bumbu gurih terenak di Malang. Emang agak gak sinkron ya jualannya. Tapi percaya deh sama Mimin, semua makanan di sini tuh enak-enak guys. Nah ini mereka ada menu baru guys, mie bakar mentai cuman 17.000. Jujur ini toppingnya banyak banget dengan harga segitu. Kejunya nggak pelit. Terus Mimin juga suka banget sama tekstur mie-nya yang nggak kelembekan. Smokinya berasa dan bumbunya tuh ada pedes-pedesnya gitu. Nih bumbu gurihnya tuh dari tadi bikin ngiler ya. Makanya pakai sambal dan ternyata di sini juga ada jukut goreng guys. Wah makin nikmat lah kalau selengkap ini. Bebeknya tuh nggak bau dan lembut banget teksturnya. Jukutnya kres-kres tapi nggak terlalu minyakan. Sambelnya ini guys juara, pedes nampol. Bumbu gurih bebeknya tuh beneran ngeresep sep sampai ke tulangnya loh guys. Dan yang Mimin suka tipe bebeknya ini yang banyak lemaknya di kulitnya gitu guys. Yang bikin kalian bahagia lagi, nasi bebek ini cuma 16.000 dan nasi ayamnya cuma 13 ribuan aja. Terus harga dimsumnya cuma mulai 3 ribuan aja guys per pici. Padahal dimsumnya ini super meaty. Belum lagi dipaduin chili oilnya yang pedas gurih. Mulai dari gyoza sampai dimsumnya full padet ngedaging banget. Jangan lupa cobain es pisang hijaunya yang cuma 12.000 guys. Dan ini juga enak banget. Yuk kalian yang penasaran buruan cobain. Cuman jual tampilan doang ya guys, tapi masakannya tuh beneran enak banget. Duh udah cantik, pinter masak, nggak kayak Mimin ya bisanya makan doang. Guys, Mimin mau kulineran khas Kalimantan, khususnya Singkawang dan Pontianak. Dan semua masakan itu cuman ada di Pondok Sushi Kitchen. Ya. Ini nasi kuning khas Singkawang ya. Nah ini nih Cisusi asli dari Singkawang. Orang-orang Singkawang tuh pada cantik-cantik ya. Wow. Khas Pontianak ini. Manis, gurih, seger. Ada cehuntiau dan coy. Awas panas, awas panas. Semuanya Cisusi sendiri yang Ini ngelayani. nasi kuning Singkawangnya Mimin pakein sambal teri dan sambal cumi. Makanya pakai tangan kayak gini guys. Mimin baru pertama kali nyobain nasi kuning khas Singkawang dan langsung suka. Dipaduin sambal teri dan sambal cuminya tuh jadi gurih pedes gitu loh guys. Gak cuma menu-menu khas Kalimantan ya guys, mereka juga ada menu khas Nusantara nih, sambal tempong guys. Orang Kalimantan bikin nasi tempong. Wah ternyata enak banget loh. Sambalnya otentik, pedes, seger. Terus ayamnya nih seempuk dan selembut itu. Ajaib banget deh tangan Cisusi. Coipannya guys, siramin sausnya.
Coipannya ini mulai dari kulit sampai isiannya made by Cisusi. Isiannya ada kucai, talas, dan bengkoang. Kulitnya tipis, kenyal, dan isinya kres-kres. Nah, Cisusi juga bisa bikin rujak buah kasingkawang guys. Fresh, langsung dibikin di tempat. Potongan buah-buahannya juga seger banget ya. Itu langsung diaduk jadi satu. Nah, bedanya sama rujak yang lain, kalau rujak Kalimantan tuh pakai ebi kayak gini guys. Serbuk ebi kayak gini tuh cuman Singkawang punya guys. Hasilnya rujak buahnya tuh nggak cuma manis doang, tapi ada gurihnya gitu. Ini Mimin juga pertama kali cobain sop ikan teri daging. Makanya diperisin jeruk songkit dulu ya, biar rasanya tuh lebih seimbang. Potongan dagingnya melimpah dan ini tuh ngaldu banget loh. Nah, ini dia guys, Cehuntiaunya bikinan Cici cantik yang tadi tuh. Pakai bongko yang asli pandan, manis, gurih, dan ada bau pandannya. Terus santannya ini juga kental banget guys. Berkali-kali nyobain Cehuntiau cuman bikinan Cisusi yang paling enak. Yuk cobain juga. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pritzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli. POV bakso yang baru aja mateng. Tuh mekar-mekar gitu guys baksonya. Keriting, riwil, dan ukurannya tuh lebih gede daripada bogeman tangan. Kantor Pusura ini tuh lokasinya di Jalan Yosudarso, Surabaya ya. Sepanci ini isinya full bakso ngriwil yang gede-gede guys ukurannya. Kuahnya tuh keruh, berkaldu, dan kalau kalian lihat di kuahnya tuh ada taburan bawang putih gorengnya gitu guys. Kebayang kan segurih apa nanti kuahnya. Jadi tipe baksonya tuh yang comforting ya. Tuh ada varian tetelan yang gede-gede juga guys. Apalagi sekarang musim hujan, jadi cocok banget kalau makan bakso bal-balan. Terus yang Mimin suka, bakso mereka tuh udah include sama bihun biru dan sayur. Cobain bakso alusnya doang tanpa apapun udah enak banget guys. Apalagi kalau Mimin tambahin 1 sendok sambal full. Jujur ini bakso uratnya tuh bener-bener ngurat banget loh. Padet dan berdaging banget. Yang ini bakso mercon guys, sampai cabenya offside gitu. Kelihatan kan warnanya merah karena emang berdaging banget. Kalau yang ini bakso isi telur, sampai kaget guys, telur ayam bisa segede ini. Kalian juga bisa banget nih brutalin pakai saus merah, kecap, dan sambal yang banyak. Kalau pesen yang bakso urat jumbo bener-bener gede banget guys. Lebih gede daripada bogeman tangan. Dan lagi-lagi ini isinya telur puyuh. Kalian yang penasaran buruan deh ke bakso bal-balan sekarang. Wah, gede banget ya guys. Kita belah. Wah, ini tuh masih anget loh. Ini tuh toko kue oleh-oleh di Bandung yang paling quiet, ornamennya vintage, dan Bandung nostalgic banget. Namanya kue oleh-oleh warisan. Yuk kita masuk guys. Baru masuk aja udah berasa ya aura jadulnya. Dan ini tuh wangi banget loh guys. Kita bisa lihat pembuatannya di sini. Bener-bener seruangan tuh harum wangi khas baking kue gitu. Karena mereka tuh bikin marmer cake-nya langsung di tempat guys. Dipastiin kita nerimanya tuh dalam keadaan panas, fresh from the oven. Dan ini produksinya sampai ratusan loyang loh per hari. Bayangin aja deh bawa pulang oleh-oleh tapi masih dalam keadaan anget-anget. Marmer cake tuh emang kue jadul, warisan turun temurun. Tapi kalau di sini udah di elevate ya rasanya. Ditambahin topping dan salted cream homemade. Selain beli utuh buat oleh-oleh, kalian juga bisa makan di sini per slice guys, kayak gini tuh. Parah sih, kue ini tuh enak banget. Nah, yang ini varian pandan keju dan mereka paduinnya pakai slice rikaya guys.
Salted creamnya ini creamy, wangi, dan gurih guys. Gak nyangka Mimin bisa makan kue sejadul marmer cake tapi seenak ini. Marmer cake-nya tuh buttery, soft, perpaduannya sempurna 10/10. Nilai plusnya lagi, packagingnya tuh cantik banget ya kalau mau dibawa buat oleh-oleh. Terus masih anget loh. Ini aromanya wangi banget, butternya berasa. Bukan tipikal yang spongy, dia tuh padat tapi juga lembut guys. Pokoknya berasa banget lah jadulnya. Ini tuh marmer cake terbaik yang pernah Mimin cobain guys. Pantesan aja ya aroma butternya keluar. Mereka aja pakai Wisman loh. Emang pilihan yang tepat ya kalau dari Bandung bawa marmer cake dari kue oleh-oleh warisan ini. Makasih. Terus borong yang banyak buat oleh-oleh. Ada salju guys di Surabaya. Seru banget ngerayain Natal dan bisa turun salju. Dan cuman Missy aja yang bisa ngewujudin. Semuanya jadi bisa ngerasain serunya Christmas. Jadi Mimi tuh lagi ada di Missy Christmas Winter Wonderland. Eventnya seru banget, ada panggung segede ini dan bisa dengerin lagu-lagu Christmas. Dan yang paling menarik perhatian ada snowdrop ala Christmas di winter season gitu. Salju beneran ada dong. Asik banget bisa main salju bareng bocil-bocil dan Santa Claus. Santa Clausnya nggak datang dengan tangan kosong loh, tapi dia juga bawa candy dan coklat untuk anak-anak. Pokoknya impian bocil pas Natal semuanya terwujud di sini guys. Bisa bikin video ala-ala kayak gini gratis dan pastinya banyak promo ya. Kayak tumbler Missy ini yang diskon sampai 75%. Terus kalian juga bisa nyobain menu-menu baru dari Missy. Toffee series, ada toffee boba sundae, toffee milk tea ice cream, dan toffee choco egg pudding. Enak-enak banget loh minuman di series toffee ini. Dan kalau kalian bundling menu toffee series, bisa dapetin lucky bag free. Lucu banget kan, berasa dapat hadiah dari Santa. Isinya gantungan HP atau kalian bisa dapetin topi Santa juga. Happy banget deh Mimin di Missy Christmas. Semoga tahun depan ada Missy Christmas yang lebih seru. Selamat Natal ya buat semua. Guys, Mimin tuh nemuin bakso yang nyeleneh banget. Cuma 20.000 per orang bisa ambil bakso sepuasnya. Nah, ini tuh namanya bakso WD Ambyar yang lokasinya di Renon, Bali. Untuk peraturannya stop pengambilan kalau udah jatuh dari mangkok sama wajib dihabiskan ya. Bisa nggak ya ini nggak jatuh? Wow, ini keterampilan diperlukan di sini guys. Tambahin lagi. Bisa guys. Tambahin 2 lagi guys. Wah, guys. Cuma dapat segini. Mas-masnya tuh nyekil banget guys. Harus ambis ya guys demi dapat bakso yang banyak. Kak, ini aku ambil sebanyak ini masih 20.000 juga. Tetap 20.000. Beneran loh, ini nggak bohong, sepuasnya 20.000. Tuangin sambal yang barbar guys. Mangkok Mimin sampai nggak cukup guys karena baksonya gede-gede banget. Baksonya ngurat, berdaging, terus yang ini isian telur. Gak cuman gimmick dan bercandaan ya, tapi baksonya ini bener-bener berdaging banget. Bahkan ini isian daging cincang. Terheran-heran guys, ini nasi goreng seafood dapat udang 4, harganya cuma 15.000. Heran banget Mimin. Ini untungnya dari mana ya? Udangnya gede banget loh ini guys. Gak cuman gede guys, udangnya juga fresh. Tipe nasi gorengnya gurih, smoky, enak banget. Sumpah demi apa, ini ayam bakar 20.000, terus masih dapat kerang juga guys. Heran Mimin. Ayamnya gede banget. The real jualan cuma nyenengin pembelinya doang. Ayamnya empuk, lembut, Ngerusuk banget sampai ke tulangnya. yummy. Terus ini kerangnya. Cus yang penasaran buruan ke bakso WD Ambyar.